Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review artikel ilmiah dari karya Sarul Romadhoni yang berjudul Pandangan Sejarah Baru Indonesia, khususnya pada dua tulisan utama yang berkaitan dengan tema sejarah sosial ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama, Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman, dan yang kedua, Pertentangan Perdagangan Tradisional dengan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember tahun 2006 sampai 2013. Kedua artikel ini menggambarkan dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia di tengah arus modernisasi dan kapitalisme, sekaligus menegaskan bahwa perubahan ekonomi selalu berkaitan erat dengan perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks sejarah sosial ekonomi, Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Sejak masa kolonial, pembangunan ekonomi bangsa ini selalu menghadirkan dua wajah antara modernisasi dan tradisi, antara kapitalisme dan ekonomi rakyat. Sarul Romadhoni melalui tulisan-tulisannya menyoroti bagaimana perubahan teknologi dan sistem ekonomi mampu membentuk ulang kehidupan masyarakat, baik di tingkat desa maupun di tingkat kota. Fenomena ini munculkan dan punahnya wartel serta konflik antara perdagangan tradisional dan minimarket berjaringan bukan hanya peristiwa ekonomi, melainkan juga bagian dari narasi sejarah sosial masyarakat Indonesia. Kajian ini penting karena memperlihatkan bahwa setiap inovasi atau kemajuan ekonomi selalu membawa konsekuensi sosial. Masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan, dan dalam proses itu nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan cara hidup ikut mengalami pergeseran. Artikel pertama yang berjudul Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman. Tulisan ini menelusuri bagaimana wartel, warung telekomunikasi, pernah menjadi simbol kemajuan teknologi komunikasi di pedesaan Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Menurut Romadhoni, wartel tidak hanya berfungsi sebagai tempat menelpon, tetapi juga menjadi sarana sosial yang menghubungkan masyarakat lokal dengan dunia luar. Di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, wartel bahkan menjadi pusat interaksi sosial baru, tempat warga berkumpul, bertukar kabar, dan membangun jejaringan sosial. Namun, ketika teknologi seluler dan internet mulai berkembang pesat, keberadaan wartel perlahan-lahan terpinggirkan. Masuknya telepon genggam murah membuat wartel kehilangan daya saing. Perubahan ini mencerminkan bagaimana modernisasi teknologi membawa dampak langsung terhadap pola ekonomi lokal dan struktur sosial masyarakat. Romadhoni menegaskan bahwa kemunduran wartel tidak semata-mata akibat perkembangan teknologi, tetapi juga perubahan gaya hidup masyarakat. Masyarakat yang dulunya mengendalikan komunikasi publik kini beralih ke komunitas privat. Hal ini melahirkan pergeseran nilai sosial dari kolektivitas menuju individualitas. Wartel yang dahulu menjadi ruang interaksi sosial bersama berubah menjadi kenangan masa lalu. Dari sisi ekonomi, wartel tidak
tidak pernah menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat. Ia membuka lapangan pekerjaan, menjadi usaha kecil berbasis komunitas, dan memperkuat hubungan ekonomi antar masyarakat desa dan kota. Namun, perubahan teknologi tanpa dukungan kebijakan adaptif menyebabkan usaha kecil seperti wartel tidak mampu bertahan menghadapi gelombang digitalisasi. Secara konseptual, kasus wartel ini memperlihatkan bagaimana ekonomi rakyat seringkali kalah cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan struktural di bidang teknologi dan komunikasi. Artikel kedua yang dikaji Romadhoni berjudul Pertentangan Perdagangan Tradisional dengan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember tahun 2006 sampai 2013. Tulisan ini berangkat dari realitas ekonomi modern di Indonesia, di mana pasar tradisional dan toko kelontong rakyat harus bersaing dengan minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret. Dalam kurun waktu yang hanya 7 tahun, Kabupaten Jember telah dikelilingi lebih dari 150 gerai minimarket berjaringan. Pertumbuhan yang pesat ini menimbulkan konflik sosial dan ekonomi yang nyata. Pedagang tradisional merasa tersisihkan karena kalah modal, kalah sistem, dan kalah aset terhadap perizinan. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat dan para pedagang mendirikan organisasi APTJ, Asosiasi Pedagang Tradisional Jember. APTJ berjuang melalui berbagai cara, mulai dari demonstrasi, penolakan izin pendirian minimarket, hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jawa Timur. Meskipun perjuangan tersebut tidak selalu berhasil, perlawanan ini menunjukkan adanya kesadaran kelas ekonomi rakyat dalam mempertahankan ruang hidupnya di tengah tekanan sistem kapitalisme modern. Dua artikel ini secara substansial merefleksikan teori dualisme ekonomi yang pernah dikemukakan oleh J.H. Bucke. Bucke menjelaskan bahwa masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia seringkali terbagi menjadi dua sektor. Yang pertama, sektor modern kapitalistik yang bercirikan rasional, terorganisir, dan berorientasi pada produksi. Dan yang kedua, sektor tradisional prakapitalistik yang masih berorientasi pada nilai sosial dan konsumsi komunitas. Romadhoni membuktikan bahwa teori tersebut masih relevan hingga kini. Pertentangan antara wartel dengan teknologi modern serta antara pedagang tradisional dengan minimarket berjaringan merupakan contoh nyata dari dualisme tersebut. Dari sisi sosial, masyarakat lokal mengalami tekanan kultural akibat perubahan nilai dan struktur ekonomi. Sementara di sisi ekonomi, terjadi ketimpangan aset terhadap modal dan peluang usaha. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa sejarah sosial ekonomi Indonesia tidak hanya tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga tentang ketimpangan sosial dan perjuangan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa karya Sahrul Romadhoni memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sejarah sosial ekonomi Indonesia. Melalui kajian mikro seperti wartel di Probolinggo dan pedagang tradisional di Jember, penulis mampu menampilkan potret nyata bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Perubahan teknologi dan sistem pasar modern tidak dapat dihindari, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat. Sejarah mengajarkan bahwa kemajuan sejati bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi juga keseimbangan sosial dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan calon akademisi, kita perlu memandang sejarah sosial ekonomi tidak hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai refleksi untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.
Baik, itu saja review saya pada artikel Pandangan Sejarah Baru Indonesia karya Sahrul Romadhoni. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.